Selamat pagi para sahabat sekalian, selamat berhari Minggu. Jumpa lagi dengan saya Rinong Jukinaltum dalam renungan embun rohani pagi dari kota Ambon, Manisi. Minggu 19 Juli 2020, minggu biasa yang ke-16. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk bertobat dan berbuat baik. Kami mohon kepada-Mu, curahilah kami Roh Kudus-Mu di pagi hari ini, agar firman-Mu yang akan kami dengar dapat mengubah hati dan pikiran kami, membangun pertobatan yang sejati, agar kami didapati setia kepada-Mu. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?' Tapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku.' Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Allah yang Maha Rahim itu adalah Allah yang adil. Jangan pernah bermimpi mendapatkan kemurahan hati Allah kalau Anda menolak bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Bahwa Allah memang dalam sikap dasarnya adalah Maha Rahim. Tetapi kemurahan hatinya dapat diberikan secara adil kepada setiap orang dari kita semua. Para sahabat sekalian, dalam bacaan pertama hari ini, nubuatan Nabi Mika mengajak kita untuk merasakan, mengalami, dan mengakui bahwa betapa Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang pemurah, dan Allah yang berbelas kasih. Belas kasih dan kemurahannya terlihat
atau nampak dalam ketika manusia berdosa, Ia selalu memberikan kesempatan, ruang, dan waktu bagi manusia untuk kembali kepadanya dalam pertobatan. Karena itu Allah pada hakikatnya adalah Allah yang bermurah hati, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang penuh berbelas kasih kepada kita para pendosa. Mengapa? Karena Dia ingin agar kita selamat di akhir hidup kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Mika, bahwa memang Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim. Kemurahan dan kerahimannya terlihat dalam perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Para pekerja meminta kepada Tuhan itu untuk mereka mencabut keluar lalang itu karena akan menghimpit tunas-tunas muda dari gandum. Tapi sang Tuhan berkata, jangan. Karena sesaat ketika Anda mencabut lalang itu, gandum pun mungkin akan tercabut dan mati. Karena itu biarkanlah keduanya tumbuh. Karena nanti datang waktunya, keduanya akan dipisahkan. Lalang akan dicabut, dikumpulkan dan dibakar, sedangkan gandum akan dimasukkan ke dalam lumbung sang Tuhan. Dengan firman hari ini, perumpamaan ini, kita sampai pada beberapa hal penting yang hendaknya kita renungkan dan refleksikan. Pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim, dan itu adalah kebenaran dari sifat dan karakter Allah. Tapi ingat, bahwa Allah yang Maha Rahim itu menyatakan atau memberikan kerahimannya di dalam keadilannya. Karena itu, bagi para devosan kerahiman ilahi, mereka selalu diingatkan oleh catatan harian Santa Faustina, bahwa sebelum Allah datang dengan pedang keadilannya, Dia memberikan kita lautan kerahimannya. Kedua, bahwa Allah yang Maha Rahim itu memberikan kesempatan kepada semua orang, baik yang jahat maupun yang baik, yang kudus maupun yang berdosa, untuk hidup di dunia ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah bagi yang baik dan kudus, hendaklah mempertahankan kebaikannya, menebarkan kebaikan itu kepada orang lain dan menjadi contoh serta teladan. Sedangkan bagi yang jahat dan yang berdosa, inilah waktunya bagi Anda untuk membangun dan merintis pertobatan agar Anda kembali kepadanya. Dan ketiga, seandainya esok pagi Anda masih mendapati dirimu masih bernafas, masih hidup, maka sadarlah akan satu hal ini. Bukan karena kudusnya Anda, bukan karena baiknya Anda, sehingga Tuhan harus membalas jasa-jasamu, bukan. Tapi bila hidup masih terbentang esok, maka sadarlah bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk dua hal ini. Membangun pertobatan dan berbuat baik sebagai buah-buah dari pertobatan kita. Karena itu, jika Anda meragukan keadilan Allah, jangan pernah berbicara tentang kerahimannya. Tapi jika Anda percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang maha dalam kerahimannya, maka percaya juga bahwa Allah itu maha dalam keadilannya.
Allah mencintaimu. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu.